ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari Umu Ahmad di Cinere, Depok. Pertanyaan adalah, saat ini sedang ramainya mengenai vaksin COVID dan banyak informasi terkait yang datang baik yang bermanfaat ataupun sifatnya fitnah seperti hoax dan provokasi. Sedangkan hal ini terkait dengan menempuh sebab keselamatan jiwa dan kesehatan kami, serta munculnya sikap kehati-hatian yang ada pada diri. Di sisi lain, kami ingin berusaha menghindari dari fitnah-fitnah. Bagaimana fikih yang baik bagi kami mensikapi masalah ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pijakan untuk menghadapi masalah yang ditanyakan tadi, yang pertama, mengembalikan perkara itu kepada ahlinya masing-masing. Dan dalam hal yang bersifat umum seperti ini, Allah sebutkan ketentuannya dalam Al-Quran di surah Nisa, wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung rasa takut. Ini sebab turunnya ayat ini terkait dengan ada informasi yang beredar bahwa katanya Nabi SAW itu menceraikan istri-istrinya. Iya, maka ini tentunya perkara menyedihkan ya, karena istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Maka itu menjadi meresahkan untuk para sahabat. Jadi ketika informasi ini sampai, mereka langsung menyebarkan. Maka ini perbuatan ditegur di dalam ayat. Ini perbuatan ditegur. Harusnya bagaimana yang dilakukan? Walau radduhu ila rasul, andai kata berita itu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masa hidup Nabi. Wa ulil amri minkum, dan dikembalikan kepada ulil amr. Ulil amr di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Iya, itu yang dimaksud dengan ulil amr. Kalau kisahnya memang subhanallah ya, memang ketika masalah berita itu tersiar, itu sampai heboh. Ada seorang sahabat yang datang ke rumah Ibnu Khattab, Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, mengetuk pintunya keras sekali. Umar sampai kaget. Ya, dia sangka ada musuh datang menyerang. Maka Umar pun diberitahu hal itu. Maka Umar bersegera turun ke kota. Dia dapati di masjid ada yang menangis di sudut sana, menangis di sudut sini. Akhirnya Umar pun di kelanjutan kisahnya, beliau yang menyelesaikan masalah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya Nabi marah karena kejadian itu. Akhirnya mulai hilang marahnya, mulai tersenyum dan seterusnya. Akhirnya Umar bertanya, Rasulullah, apakah benar engkau menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi, tidak. Saya hanya bersumpah tidak mendekati mereka selama 1 bulan. Dan itu namanya ila, dibolehkan dalam Islam untuk memberi pelajaran kepada istri-istri apabila diperlukan. Iya. Jadi itu kejadiannya subhanallah. Ini menyiarkan informasi terkait dengan masalah Nabi menceraikan istri-istrinya. Ya, dan sekarang ini ada informasi yang lebih dahsyat daripada itu, lebih bisa membuat heboh dan seterusnya. Gampangan orang menyiarkannya, tidak ada batasan, seakan-akan semuanya bisa meliput. Padahal itu di hukum syariat tidak dibolehkan hal yang seperti itu. Makanya rujukan itu penting. Kepada siapa? Siapa yang kita mau dengarkan? Ada yang didengar itu di posisi yang seperti ini
adalah orang-orang yang berilmu dan para pemerintah. Jadi kalau ada informasi terkait dengan vaksin dan selainnya tidak berasal dari pemerintah, tutup telinga saja, tidak usah didengarkan. Iya, cari aman, ambil ketenangan hati, tidak usah dipikirkan. Tidak usah dipikirkan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan bersama, Islam itu selalu mengembalikan segala perkara kepada kebersamaan. Dan kebersamaan di dalam sebuah negara adalah penduduk negara itu bersama kepala negaranya. Bersama kepala negaranya. Dan ini kaidah tetap di dalam Al-Quran pada ayat yang saya sebutkan tadi, dan juga pada ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ulil amr. Ulil amr diantaranya para pemimpin diantara kalian. Dan itu diterangkan di dalam puluhan bahkan ratusan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah tetap yang disepakati dalam seluruh madhab, disepakati oleh seluruh madhab, karena agama Islam ini datang untuk menjaga kebersamaan, dan Islam ini datang untuk memperingatkan bahaya dari perpecahan. Karena itu jangan memecah belah penduduk negara ini dengan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas. Ya, sepanjang memang hal tersebut dipandang maslahat oleh pemerintah untuk rakyatnya, maka keberkahan itu bersama dengan pemimpin, itu keberkahan. Dan itu kaidah syariat di dalam agama, tidak usah diragukan dalam hal itu. Seorang melakukannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dia pikirkan apa-apa yang beredar di tengah manusia akan terjadi begini, terjadi begitu. Karena berita-berita hoax itu terlalu banyak. Iya. Hidup ini singkat. Kita akan ditanyai apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apalagi apa yang kita sampaikan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berhenti di atas sebuah perkara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.